Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Oh, loh. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Oh iya, Dalilnya mana UAS? betul betul. Bahwa Habib itu cucu Nabi. Sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Nolak Habib, nolak Islam. Ujungnya itu ya ke sana. Masa? Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Oh, berarti ini Ustadz Abdul Somad ini lebih ke pro habaib kayaknya. Emang nggak tahu sih. Maksudnya mungkin cinta ke habaibnya, ke Habib yang benar-benar Habib, yang benar-benar bukan Habib palsu kali ya. Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang ya. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Jadi kalau ada orang heran sekarang kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama, pendidikan orang tua. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang gimana anaknya. Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi bercinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak kita. Terakhir, Ustaz, pesan kepada orang yang masih ragu kepada kecintaan terhadap habaib, Ustaz. Ya, belajar. Fa'lam la ilaha illallah, itu coba baca ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu. Sekarang sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, pengajian. Cuman YouTube ini kan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir, mana sesat, mana hidayah. Karena YouTube itu mesin, dia hanya menunjukkan apapun informasi yang mau dicari, dia paparkan semua. Mau apa, mau surga, mau neraka, ada semua. Maka kalau kita mau selamat, kita ngaji, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke pondok-pondok besar. Mana pondok besar pembenci habaib, tunjukkan sama saya. Lirboyo, Kiai Kafabi, pencinta habaib. Pelosok, Gus Kausar, beserta para kiai, pencinta para habaib. Tebu Ireng, pencinta para habaib. Mana pondok-pondok besar yang membenci para habaib? Mereka adalah pencinta para habaib, zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu tadi tanggapan dari Ustadz Abdul Somad mengenai orang yang masih ragu pada para habaib ya, termasuk saya. Nah, ini ada tanggapan dari Ustadz Imad tentang video ini nih, tentang video Ustadz Abdul Somad ini yang terlihat pro kepada habaib. Ya, mungkin pro-nya Ustadz Abdul Somad ini maksudnya ke Habib yang lurus ya, Habib yang asli, bukan Habib yang palsu, yang melenceng ajarannya ya. Tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Nah. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Oh, iya, sehingga benar. orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam, sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam kita tidak lagi bisa disebut Islam, tidak ada. Iya, betul. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak, sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi?
Enggak. Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Yang ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Enggak juga. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hatinya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian. Yeah. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Yeah. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silakan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Oh iya. Dalilnya mana UAS? Betul. Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Ya. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdus Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Yeah. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Yahya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Iya. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Nah ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja, jangan marah-marah. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Ya, itu dia jawaban dari Ustadz Imaduddin ya terkait video UAS yang berkata bahwa nggak percaya sama habaib lama-lama bisa nggak percaya sama Islam. Nah itu dia jawabannya dari Ustadz Imaduddin. Cukup panjang, cukup jelas juga sih. Dan memang kita dituntut untuk dalam beragama itu harus ada dalilnya sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Karena memang Nabi Muhammad SAW juga berwasiat meninggalkan dua perkara yang jika kita berpegang teguh pada dua perkara itu, maka kita tidak akan sesat selamanya. Apakah dua perkara itu? Yaitu Al-Quran dan hadis. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.